Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih Mbak. Selamat duduk Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik banget Mbak. Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya? Lancar? Lancar juga Mbak. Alhamdulillah. Tanpa halangan berarti? Iya. Cuman tapi tadi sedikit agak telat sih karena saya masuk Gojeknya lambat Mbak. Oke. Nah sebelumnya Mbak tahu konseling saya ini dari mana ya? Kebetulan saya tahu konseling ini dari teman saya Mbak. Oke, dari teman berarti ya? Iya. Oke. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Jadi saya terlebih dahulu, perkenalkan saya Afifah Zahra Alhamdulillah Putri, saya di sini sebagai konselor. Silakan Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Resi Atula. Di sini saya sebagai seorang siswi kelas 3 SMA Mbak. Oh, siswi ujian berarti ya Mbak? Iya. Oke. Bisa dipanggil apa? Biasanya saya dipanggil Ula aja Mbak. Oh, oke, dipanggil dulu. Sekolahnya di mana? Kebetulan saya sekolah di SMA 1 Bandar Lampung. Oke, di SMA 1 ya Mbak? Iya. Oke. Makanya nih ya, ini baru pertama kali Mbak? Kalau sudah pernah? Sebenarnya ini pengalaman pertama saya sih Mbak. Saya belum pernah melakukan seperti ini, tapi karena saya direkomendasikan dari teman saya, jadi saya ingin mencoba juga Pak. Ini juga agak deg-degan sedikit juga. Oke, baru pengalaman pertama ya? Iya. Udah Mbak, tenang aja, ini kayak kita ngobrol-ngobrol aja ya. Karena ini baru pengalaman pertama nih, saya jelasin dulu nih, dan konseling itu memiliki beberapa asas. Nah, pertama itu asas kerahasiaan. Jadi Mbak bisa, sini saya bisa menjaga rahasia Mbak. Tapi kalau Mbak merasa kayak ini terlalu sensitif nih, bisa Mbak simpan dan tidak usah Mbak ceritakan. Yang kedua itu adalah asas keterbukaan. Karena di sini Mbak harus terbuka. Takutnya nanti ketika ada sesuatu yang tidak diberitahu, takutnya nanti malah kita sulit untuk membantu Mbak. Nah, yang ketiga itu asas sukarela. Di sini Mbak sukarela ya, saya tanpa paksaan. Baik Mbak. Oke, saya ucapkan terima kasih nih Mbak karena udah datang dan tepat waktu gitu, walaupun agak telat dikit nggak apa-apa. Nah di sini kita memiliki waktu selama 40 menit ya Mbak. Selama 42 menit ini, setelah 45 menit ini kita sudah habis sesinya. Jadi kita selesaikan. Kalau memang itu belum selesai, bisa kita jadwalkan di hari yang lain. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih apa sih masalah Mbak akhir-akhir ini? Baik Mbak, di sini kan saya sebagai seorang siswi ya Mbak, super 3. Nah saya ini udah mulai belajar les dan ujian gitu Mbak. Terus saya tuh selain mempersiapkan ujian juga, saya juga mempersiapkan memang saya dapat eligible ya Kak, kayak kuota SNBP, tapi kan kita nggak mungkin kan mengharap ke situ. Nah sedangkan kampus impian saya itu ya benar-benar kampus favorit gitu Mbak. Jadi saya tuh kayak merasa takut nggak bisa, takut nggak masuk gitu loh. Jadi saya tuh benar-benar pengen belajar ekstra gitu Mbak. Tapi menjelang ujian itu saya tuh kayak selalu merasa cemas. Kayak saya tuh sebelum ujian saya merasa sakit perut dan pokoknya saya keringat dingin. Saya benar-benar grogi dan takut itu menghadapi ujian itu karena bayang-bayang pikiran negatif saya selalu menghantui. Saya selalu berpikir bagaimana ya kalau saya gagal, bagaimana ya saya kalau saya nggak bisa masuk ke universitas impian saya, bagaimana ya kalau saya nggak lulus. Pokoknya pikiran-pikiran itu benar-benar ada banget sih Mbak di pikiran saya menjelang ujian ini. Oke, sebenarnya masalah pikiran negatif itu timbul dari kita sendiri ya Mbak sebenarnya. Dari diri kita sendiri, kita yakin nggak sih untuk berpikir positif juga. Nah, terus memang kecemasan itu wajar ya Mbak, cemas itu wajar. Tapi kalau sampai ke sakit perut ataupun mengeluarkan reaksi-reaksi itu kita harus lebih menakutkan konselingnya kayak mana nih. Takutnya nanti kalau kan aneh ya kalau sebelum ujian nih ujian masuk SNBT nih kakak tuh beli kamar mandi kan ketinggalan dong ya kan. Ya kakak pernah nggak sih kayak
takut gitu dengan bucin kakak, takut nilainya agak turun. Misalnya kalau SNBT nih itu dari nilai ya yang saya tahu. Gimana nih Mbak pendapat Mbak kalau misal nanti nilai Mbak itu agak turun? Gimana pendapat Mbak? Nah, selain itu lingkungan saya juga beda-beda ini sih Mbak, karena kan karena saya itu merasa hal seperti ini, lingkungan saya itu benar-benar menekan saya Mbak, karena teman-teman saya itu begitu ambis, mereka itu begitu rajin-rajin, jadi saya itu merasa takut tertinggal juga Mbak sama orang lain. Nah, apalagi orang tua saya juga kan kayak pokoknya benar-benar nggak menuntut sih Mbak, tapi orang tua saya itu kayak benar-benar mengharapkan saya itu masuk ke universitas itu gitu loh. Nah, jadi menjelang ujian itu saya tuh kayak bener-bener semua pikiran yang ada di otak saya yang kayak dari pikiran teman saya, orang tua saya, dan diri saya. Pokoknya saya tuh bener-bener setakut itu loh Mbak, menghadap ujian, saya keringet dingin gitu Mbak. Oke, berarti itu gara-gara faktor dari luar dan dalam Iya, kita ya. benar. Oke, dulu. Kalau kita faktor dari diri Mbak dulu nih ya, dari pembelajaran Mbak nih. Emang Mbak punya bukti nih kalau nanti Mbak gak bisa masuk di semisal. Nah, kan semisal kan sendiri itu nilai termasuk harusnya tinggi nih. Kalau kakak ada SNBT otomatis nilainya cukup tinggi. Begini, gimana kalau semisal nih Mbak tahu, Mbak berpikir nih, tahu kalau Mbak itu nggak bakal masuk. Kenapa Mbak berpikir? Ada bukti nggak sih dari pikiran itu sebenarnya? Nah, sebenarnya nggak ada sih Mbak, karena saya berpikir kayak gini karena mungkin faktor-faktor lingkungan aja sih Mbak, karena teman-teman saya itu begitu seambis itu gitu, dan dorongan-dorongan dari yang lain itu membuat saya itu tertekan. Tapi kalau memang saya menganggap gagal, nggak juga sih Mbak, tapi karena kan saya juga alhamdulillah saya mendapatkan ranking ya Mbak, jadi kan saya ini, tapi saya cuman merasa setakut itu gitu loh sama masa depan saya takut gagal dan takut mengecewakan orang tua saya. Mbak, berarti Mbak itu belum punya bukti yang mendukung masih kayak simpang siur gitu kan ya. Nah, coba kita ganti pikiran negatif kakak nih. Misal, saya takut saya tidak bisa masuk, saya takut saya tidak bisa lolos dalam SNBT. Coba kak berpikir gimana sih biar supaya pikiran kakak ini menjadi pikiran positif? Coba. Mungkin karena saya kebanyakan ini juga ya Kak, belajar dan kayak beberapa tekanan, jadi saya tuh kurang fokus gitu. Jadi mungkin yang pertama saya mau menenangkan diri dulu ya Mbak, saya kayak mau melakukan self reward gitu, kayak atas kayak pencapaian yang telah saya kemarin saya dapat ranking ya Mbak, jadi saya tuh kayak pengen membersihkan pikiran saya dulu. Nah itu habis itu saya mau mulai mencoba belajar yang lebih giat lagi Mbak. Wah, itu bagus banget sih, itu rencana awal yang bagus banget. Dan kakak ke kakak kayak kakak mendapat pencapaian nih, itu kayak harus dirayakan karena bukan masalah apa-apa ya, karena kan itu ada self reward, gimana kayak kita itu kayak saya bisa, saya yakin kalau saya bisa, ya kan. Nah, dengan ini tuh kakak berarti kan kakak bisa mengajukan nih kayak seperti pembelajaran yang kayak self reward. Terus kakak pengen nggak sih kayak kakak takutnya gagal, kakak kan udah les, udah privat dan lain-lain. Setelah kakak privat dan itu kakak mengulang pelajaran lagi atau emang stuck di les itu aja? Biasanya saya di rumah sih udah les itu saya mengulang sih Kak, pelajaran-pelajaran yang telah saya pelajari dari sekolah dan dari les itu. Saya juga banyak, saya juga les itu nggak cuma satu sih Kak, beberapa, karena saya tuh sangat pengennya gitu masuk universitas itu. Jadi saya tuh apa sih semotivasi itu gitu loh Pak. Mungkin karena itu ya, karena apa sih perasaan saya yang benar-benar ambis ini ingin masuk ke universitas, jadi membuat saya seperti ini ya Kak. Iya, mungkin karena ambisi Mbak untuk masuk ke universitas itu. Oke, baik. Jadi kakak udah beritahu nih kakak akan seperti ini. Nah, coba sih kakak gabungkan pikiran dan perilaku kakak nih, kayak mana biar supaya kakak ini bisa menghilangkan pikiran negatif. Misal, saya coba kakak dulu. Saya takut saya tidak bisa. Berarti akal pikiran kakak, saya takut. Coba kak diganti dengan positif. Saya pasti bisa dan saya harus bisa.
dari perilaku kakak harus belajar dalam segala apapun. Coba sih kakak jelasin gimana pikiran positif kakak dan perilaku kakak. Baik, yang pertama kalau saya mulai pikiran negatif ini muncul lagi ya Kak, apalagi saya melihat orang-orang, saya pikir saya fokus ke diri saya sendiri, saya jangan melihat orang lain. Pokoknya saya belajar, ya udah saya belajar sama diri saya sendiri gitu Kak. Kayak hidup ini juga mungkin bukan perlombaan ya Kak, yang kayak kita gak bisa ngikutin pencapaian orang lain juga Kak. Kita bener-bener kan kita berjalan di hidup sendiri ya Kak, gak bisa ngikutin orang atau ngeliat orang lain. Tapi mungkin kalau emang teman-teman saya mampu dan bisa, saya cukup jadikan motivasi saja Kak. Tapi saya tidak merasa kalah atau saya merasa down itu. Jadi kayak saya pikir kalau misalnya saya gagal, oh mungkin saya akan coba lagi tahun berikutnya, saya akan lebih belajar lebih ekstra lagi, saya akan belajar lebih giat lagi ke depannya. Oke, itu semua pikiran yang sangat bagus sekali ya, antara pikiran dan perilaku kakak. Coba kalau misal kecemasan ini muncul lagi, kita bisa melakukan kayak refleksi dengan pernapasan, kayak kita menarik nafas, terus kita tahan, kita keluarkan selama 2 menit. Jadi kan orang melakukan seperti itu saja. Tidak usah melakukan kayak saya gagal, saya takut, saya gagal. Refleksikan diri kakak, menangkan diri kakak. Oke, baik. Karena jam sudah menunjukkan 40 menit nih kita di sini, jadi lebih baik kita sudah ini karena kan sudah sepakatan dari awal ya Kak, iya Kak 20 menit. Nah, sebelum kita akhiri ini, aku mau tanya nih sama kakak, apa sih yang kakak dapat dari proses konseling kita dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir kan memang saya berkonseling kan karena teman saya kan menyarankan ya Kak, teman saya juga mengalami yang sama seperti saya. Jadi saya tuh melihat dia kayak ini sekarang jadi lebih ceria, dia kayak nggak terlalu tenang lagi. Jadi saya tuh benar-benar tertarik ingin kesini Kak. Saya tuh ingin mencoba juga bisa mengubah pikiran positif saya menjadi negatif, dan saya tidak selalu memandang gagal itu adalah sebuah keburukan. Nah, itu benar sekali Kak, itu sangat bagus sekali. Oke, karena konseling ini kan 40 menit nih, kakak merasa cukup atau mau dilanjutkan nantinya? Baik, saya mungkin ingin melanjutkan sih Mbak, karena ini kan baru rencana kita ya Mbak, dalam yang saya, tapi kan nanti minggu depan saya ingin mencoba cerita lagi kepada Mbak atas apa yang telah saya lakukan, jadi saya akan pengen dievaluasi lagi. Oke, baik. Nanti kita ajukan pertemuan lagi dari hari ya. Iya Mbak. Karena hari itu saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, sehat? Terima kasih ya Mbak. Silakan. Mbak. Mari Mbak, sehat. Baik Mbak.